Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edi Nur Cahyadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan dari analisis dan juga diskusi kami berkaitan dengan suatu film yang akan kami presentasikan pada hari ini tentunya, yaitu yang berjudul Coach Carter. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Anang Aldi Praitno dengan NIM 089 dan rekan saya yang telah membantu selama menganalisis dan juga diskusi kami, yaitu Ajeng Tamara Kusumawati Gumelar dengan NIM 074. Dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai dari profil film itu sendiri. Di sini ada tertera dari profil film Coach Carter, di mana film ini tentu saja rilis pada tanggal 13 Januari 2005 tepatnya di Amerika, yang langsung disutradarai oleh Thomas Carter. Ini mana Thomas Carter sendiri merupakan orang yang mempunyai kisah nyata atas film ini. Wah, luar biasa ya. Jadi film ini dituangkan langsung oleh sutradaranya itu sendiri. Serta di sini untuk box office-nya sendiri mencapai 76,7 juta US dollar dan pernah mempunyai penghargaan atau mendapatkan penghargaan dari NAACP Image Award untuk aktor terbaik lainnya. Dan dalam pemainnya sendiri terdiri dari Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Rickard, Rich Gonzalez, Nana Gobenyo, Adrienne Bailon, Atwon Tanner, Dana Davis, Channing Tatum, Ashanti, dan juga ada Texas Battle dan Dennis Dawsey. Yang tentu saja dalam pemain tersebut sudah mempunyai ciri khas dan juga karakternya masing-masing dalam film Coach Carter. Seperti apa cerita singkatnya? Ini dia. Now, as you know, I've been looking for a new coach to take over for me this season. This is Ken Carter. He went to Richmond. He was a two-sport All-American. Still holds records for scoring, assists, steals, basketball scholarship to George Mason University. We're lucky to have Coach Carter. Now let's give him the respect he's due. They're all yours, Coach. Thank you, sir. Good afternoon, young men. As Coach White said, I'm your new basketball coach, Ken Carter. I guess I need to speak louder so you can hear me. I'm Ken Carter, your new basketball coach. Oh, we hear you, dog. But we can't see you. The glare from your big black-ass head is hella shiny, man. Damn, do you buff it? Oh, you got jokes to go along with that ugly jump shot of yours, huh? First of all, if you need to know my credentials, as Coach White said, they're on the wall, they're behind you. Secondly, if basketball practice starts at 3, you are late as of 2:55. You, shooting the ball. What's your name, sir? Jason Lau, but ain't no sir. You're not a sir. Well, are you a madam? As of now, you are a sir. So are the rest of you. Sir is a term of respect, and you will have my respect until you abuse it. Mr. Lau, how many games did you guys win last season? Like 4 wins, 22 losses. Sir. Sir. I'm going to give you contracts. If you sign and honor your side of them, we are going to be successful. Lanjutkan mengenai cerita singkat dari sebuah film yang berjudul Coach Carter, yang tentu saja di sini dapat menginspirasi kita semua. Pada film itu diceritakan seseorang yang bernama Carter bersedia untuk menjadi pelatih di sebuah SMA tim basket yang hanya menang 4 kali dalam puluhan turnamen yang pernah ia lalui. Selanjutnya tim basket tersebut adalah tim basket di sebuah SMA di kota Richmond, yang diceritakan pada film itu bahwa Richmond High School bukan merupakan sekolah unggulan. Setiap tahunnya hanya sekitar 50% siswanya yang lulus, dan dari yang lulus sekitar hanya sedikit yang masuk ke universitas. Dan anak-anak itu tergabung dalam tim basket yang tidak memiliki prestasi akademik yang baik. Hari pertama Carter datang sebagai pelatih, ia menyodorkan perjanjian kepada anak-anak di tim basket yang akan dia latihnya.
Pada intinya, kertas itu berisi perjanjian yang dimana bahwa untuk dapat menjadi anggota tim basket, anak-anak harus memiliki prestasi belajar yang baik, nilai standar 2,3, padahal yang ditetapkan oleh sekolah hanya 2,00. Sehingga dari sini tentu saja Carter memiliki standar untuk menjadi tim basket yang baik. Tentu saja dari kualitas akademiknya juga harus baik, sehingga pelatih Carter ini mempunyai standar minimal dengan nilai SAT 2,3, padahal sekolah hanya menetapkan 2,00. Mematuhi semua aturan yang ditetapkan pelatih, termasuk untuk datang tepat waktu, terus juga hadir pada tiap kelas yang diikuti dan duduk di barisan paling depan, dan menggunakan jas dan berdasi. Sebagai kontra prestasi Coach Carter berjanji mencurahkan segala yang dia bisa lakukan untuk tim basket tersebut, dan ia yakin bahwa tim basket dapat meraih kemenangan. Coach Carter bahkan meminta laporan studi anggota timnya dari semua guru. Bisa kita bayangkan teman-teman, bahwasanya dari sini Coach Carter sudah sangat peduli terhadap siswa-siswinya, peduli terhadap tim basket yang ia latih. Karena mengapa? Bukan hanya dilihat dari bagusnya ia bermain di basket, bukan hanya itu, tapi kemampuan akademik juga sangat penting bagi Coach Carter itu sendiri. Sehingga Coach Carter menargetkan untuk para anggota di timnya untuk bisa mencapai target itu. Tentu saja tidak semua anak menerima aturan tersebut, dan ada beberapa yang langsung mengundurkan diri. Di antaranya yang mengundurkan diri terdapat anak-anak yang mencetak skor terbanyak di setiap pertandingan. Ya. Namun di sini dari Coach Carter tidak peduli pilihan mereka untuk tetap tergabung dalam tim basket adalah setuju dengan isi perjanjian tersebut. Artinya di sini Coach Carter mempunyai kepemimpinan yang konsisten, yang telah ketika perjanjian sudah dibuat, sudah berisi tinta di dalam sebuah kertas, tentu saja di situ harus ditaati dengan baik, meskipun memang orang itu berpotensi dan juga pencetak skor terbanyak. Peraturan tetap peraturan, seperti itu. Cerita singkat, Coach Carter melatih mereka dengan penuh disiplin dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati. Berkat latihan dan teknik yang diajarkan pada 16 kali pertandingan di timnya, sama sekali tidak diunggulkan ini menang. Ketika mempersiapkan pertandingan ke-17, Coach Carter menerima laporan bahwa prestasi belajar beberapa anggota timnya sangat buruk. Ketika Coach Carter membuat keputusan menghentikan latihan, menutup gedung olahraga, dan memindahkan latihan ke perpustakaan. Ia mengumumkan tidak akan memulai latihan jika nilai anggota timnya jelek, belum memenuhi standar sesuai perjanjian mereka. Sehingga bisa kita lihat dari sini betapa bijaksananya Coach Carter untuk menetapkan peraturan yang telah ditetapkan dan kesepakatan yang telah disetujui oleh seluruh tim. Sehingga di sini bisa kita katakan Coach Carter mempunyai kepemimpinan yang bijaksana. Dilanjutkan di sini terkait dari analisis film Coach Carter, setidaknya terdapat 6 pembelajaran tentang pendidikan karakter dari film ini yang tentu saja bisa membantu menjadikan pribadi seseorang lebih bijaksana. Oke, yang pertama di sini tentu saja Coach Carter menerapkan tidak semua hal yang diawali dengan baik. Artinya ketika Coach Carter menjadi seorang pelatih di sebuah tim basket, hal yang pertama ia lakukan dan bertemu dengan para siswa-siswinya ada yang kurang menyenangkan atas tindakannya. Seperti langsung menerapkan aturan yang dibuat oleh Carter, yaitu saling memanggil sir, dan juga harus berhasil memperoleh nilai skor minimal 2,3 dari skala 4. Selanjutnya, ia juga menetapkan ketika pertemuan di sekolahnya harus menggunakan jas dan juga berdasi serta duduk paling depan. Dan di sini ada tokoh yang bernama Cruz, berkarakter kuat serta keras kepala. Hal ini menunjukkan kepemimpinan Carter lebih keras ke arah tugas dan tujuannya sebagai coach. Artinya di sini meskipun beberapa anggota tim ada yang membelot, tetapi Coach Carter tetap sabar dan tidak menjadi lemah atau menyerah dalam keadaan seperti itu. Ia terus berjuang semangat untuk memberikan yang terbaik kepada anggota tim basketnya. Kenyataannya, Coach Carter tetap bersemangat melatih kemampuan teknis serta attitude sportif yang dimiliki oleh para anggota tim. Hal ini yang menjadi kunci awal kepercayaan siswa-siswi pada pelatih bertangan dingin ini. Selanjutnya, yang pelajaran kedua yang bisa didapat dari film ini,
Tentukan target dan upaya untuk mengeksekusinya. Artinya, seorang pemimpin tentu saja harus mempunyai target dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan hal itu tentu saja harus dicapai berbagai proses dan berbagai tantangan yang harus ia hadapi. Dan dalam film ini tentu saja ketika pertemuan pertama berlangsung, Coach Carter langsung membeberkan rencana yang akan dicapainya, yaitu prestasi siswa-siswinya secara akademik maupun non-akademik. Misalnya, siswa harus memperoleh nilai yang cukup dan memenangkan pertandingan pertama. Tantangan ini cukup berat. Namun, anggota tim yang memulai percaya dengan kinerja Coach Carter, akibatnya semangat untuk mengeksekusi rencana tersebut. Sehingga pada hal ini bisa kita ambil kesimpulan, anggota tim tentu saja akan semangat ketika pelatih juga semangat. Artinya seorang pemimpin Coach Carter ini bisa memberikan motivasi yang baik, motivasi semangat kepada para anggota timnya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk pelajaran ketiga, keempat, kelima, dan keenam tentu saja akan dijelaskan oleh rekan saya Ajeng serta kesimpulannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tamara Kusumawati Gumilar dengan NIM 511811074. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ana. Pelajaran ketiga, usaha keras tidak mengenal kata bolos. Ketika pertama kali berlatih, Coach Carter melakukan hal yang tidak tanggung-tanggung. Ia memberikan suatu training yang berat kepada siswanya, bahkan terdapat latihan yang disebut dengan kata bunuh diri. Karena berat dan sulit, mulai dari lari, push up, dan berbagai kegiatan pemanasan lainnya. Lari dan terus berlari membuat usaha mereka tak mengenal kata bolos, hingga akhirnya tim basket yang diremehkan pun mendulang kesuksesan ketika turnamen pertama itu. Lalu ada pelajaran 4, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Setelah menjadi pemenang di awal, Crush yang merupakan mantan anggota tim basket bertemu dengan mereka di kafe secara tidak sengaja. Hal ini membuat Crush merasa menyesal telah membuat masalah dengan Coach Carter. Nyatanya, mereka berhasil berjuang keras dan akhirnya memenangkan turnamen sampai Crush benar-benar ingin bergabung kembali. Selanjutnya, pembelajaran 5. Lakukan sosialisasi dan komunikasi berkelanjutan. Crush mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tim basketnya, namun terdapat syarat dan hukuman yang harus dipenuhi. Crush pun merasa hukuman ini layak baginya karena ingin sungguh-sungguh menebus kesalahan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah ia berkomunikasi dengan teman-temannya, Crush mendapat bantuan untuk bisa menyelesaikan hukumannya dan akhirnya kembali menjadi bagian dari tim. Pada turnamen berikutnya, tim basket yang dilatih oleh Coach Carter semakin mendulang kesuksesan. Tetapi hal ini justru membuat beberapa dari anggota tim menjadi semakin sombong. Sosialisasi pun dilakukan berupa teguran dan nasihat dari Coach Carter agar membuang rasa kesombongan itu dan kita lebih peduli lagi. Lalu ada pelajaran ke-6, kalah bukan berarti pecundang, menang bukan berarti dewa. Karena terus berlatih dan tetap menekan ego masing-masing, akhirnya tim ini berhasil membawa nama sekolah. Namun kemudian mereka harus menghadapi satu turnamen yang skalanya lebih besar. Di sisi lain, ada tindakan penguncian tempat berlatih oleh Coach Carter karena ternyata nilai mereka masih belum mencapai target. Namun dengan belajar tanpa henti dan tetap semangat, membimbing aktivitas basket mereka, juga membimbing mereka, tim ini berhasil memperoleh skor 2,3 dari skala 4 sesuai dengan harapan dan target. Hal ini membuat tempat latihan kembali dibuka sehingga mereka bisa berlatih secara maksimal, meskipun akhirnya kalah dari turnamen tersebut. Nah, langsung saja kesimpulannya. Pembelajaran terbaik adalah pengalaman dan perencanaan. Film Coach Carter memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya pengalaman dan perencanaan yang dibuat. Bagaimana tidak, tanpa pengalaman dari Coach Carter, mungkin siswa yang belum dewasa seperti Crush akan meremehkan timnya sendiri dan bertindak gegabah. Perencanaan pun tidak kalah pentingnya karena sesuatu yang dilakukan secara spontan dan random itu tentu berbeda hasilnya dengan perencanaan yang matang. Bukan hanya untuk memaksimalkan Carter Baldwin seorang, tetapi pelajaran ini film Coach Carter juga bisa diintegrasi dalam kehidupan. Kemudian dari segi cara ia melatih dengan penuh ketegasan, menetapkan standar tim basket, perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh Carter masuk ke dalam perilaku yang berorientasi kepada tugas berdasarkan peraturan dan juga standar yang telah ditetapkan, sehingga mau tidak mau mereka mengikuti seluruh arahan dari Carter, tetapi terdapat dampak positif bagi para siswanya.
Selain mereka pintar dalam hal basket, tentu juga dalam akademik pun mereka dipertahankan minimal nilai per siswa 2,3 dari skala 4. Dalam hal ini bukan soal tentang basket, namun memotivasi kemauan seseorang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi sehingga kalian jangan lupa untuk nonton film ini karena ini sangat menginspirasi bagi kita. Jadi kita tetap semangat dalam melakukan hal yang tidak akan mungkin tercapai, pasti akan tercapai. Sekian dari saya dan Anang. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.